Halo guys, kembali lagi bersama Coffee Film. Gimana nih kabar kalian? Ya, semoga pasti dalam keadaan baik-baik saja ya. Film ini bukan produk perangan, melainkan untuk mengenang prajurit yang gugur di medan pertempuran di Amerika. Dan sebagai pembelajaran, rasa persaudaraan tentang ketika kita di medan perang. Pertempuran sengit pasukan Taliban dengan tentara Amerika dikenal dengan sebutan pertempuran M-Des dan dianggap sebagai pertempuran paling berdarah untuk tentara Amerika di kala itu. Film ini menceritakan sekelompok tentara Amerika yang bermarkas di sebuah poster banjir di dekat kota Cambridge, Afghanistan pada tahun 2009. Film ini merupakan kisah nyata yang diberi judul The Outpost, rilis pada 3 Juli 2020. Helikopter menembus kegelapan malam dan mendarat di sebuah poster luar militer Amerika. Lokasinya terletak di dasar lembah dan dikelilingi bukit-bukit yang tinggi. Di pagi hari, kita diperlihatkan situasi dan lokasi pos itu. Pos mereka dikelilingi bebukitan yang melingkar dan mereka berada di tengahnya. Situasi seperti ini menjadi mimpi buruk bagi prajurit yang bertugas di sana, karena bisa saja pasukan Taliban mengempur mereka dengan mudah dari sisi manapun. Belum sampai sehari mereka di sana, tiba-tiba saja mereka diserang berondongan peluru dan RPG di atas bukit. Dalam pertempuran itu, salah satu regu kehabisan amunisi dan meminta bantuan ke salah satu prajurit untuk mengambil tambahan amunisi. Namun, ketika ia kembali, ia salah membawa tipe peluru. Karena hal itu, mereka berdebat, saling menyalahkan di medan pertempuran yang sedang berlangsung. Dan komandan menyuruh ke gudang senjata untuk mengambil yang benar. Tak memakan waktu cukup lama, akhirnya pertempuran pagi itu dapat diakhiri dengan menembakkan RPG dengan tepat sasaran. Konyolnya, Dian diperintahkan untuk mengambil amunisi tadi yang salah. Dia baru datang membawa amunisi yang tepat, padahal serangan sudah berakhir. Akhirnya, mereka dinasehati agar jangan berdebat ketika sedang bertempur. Namun, dia menjawab dengan selengean seolah-olah ia melawan. Karena hal itu, dia dihukum. Hanya selang waktu beberapa menit dari serangan tadi, tiba-tiba dihebohkan dengan salah satu prajurit yang terkena tembakan sniper dari pasukan Taliban yang mengenai wajahnya. Scene ini menegaskan jika kondisi di sana benar-benar sangat serius. Azan maghrib pun berkumandang. Letnan Benjamin Kenting merupakan pimpinan pos. Salah satu prajurit ketahuan menghisap ganja. Karena hal itu, ia dihukum turun pangkat sementara menjadi kopral yang tugasnya membakar kotoran Letnan Benjamin. Letnan Benjamin Kenting menyadari betul jika pos mereka menjadi salah satu target Taliban. Karena hal itu, ia berinisiatif untuk menjalin persahabatan dengan tetua suku setempat agar mereka mendapat rasa aman dan perlindungan. Karena salah satu misi mereka adalah memisahkan antara penduduk biasa dan pemberontak. Setibanya di tempat tujuan, akhirnya Letnan Benjamin Kenting mendapat sambutan hangat dan ia diberi julukan nama Ahmad oleh ketua suku itu. Setelah Letnan Benjamin menjelaskan maksud dan tujuan mereka di sana, hal itu membuahkan hasil dan mereka mempercayai tentara Amerika dan mau meletakkan senjata. Berkat Letnan Benjamin memimpin, hubungan antara warga setempat dan pasukan Amerika sangat bersahabat. Singkat cerita, pagi hari mereka mendapat serangan kembali, namun hanya berlangsung beberapa menit saja. Di saat mereka sedang bersantai, dikejutkan dengan salah satu tentara yang sangat marah kepada rekannya karena ia melakukan soli dengan foto istrinya dan ia dihukum push up. Letnan Benjamin mendapat perintah dari atasan untuk mengantarkan mobil truk militer yang sangat besar yang mereka juluki Monster. Mobil itu diperintahkan untuk diantarkan ke pos lain yang jaraknya sangat jauh, menempuh hingga 2 hari.
Rekannya sempat menolak karena medannya sangat berbahaya, bukan karena tentara Taliban, melainkan jalan yang curam dan mobil ini sangat besar sedangkan jalannya kecil. Di dalam perjalanan yang terjal, itu Letnan kecelakaan karena mobil yang ia bawa tergelincir ke dasar jurang hingga membuat monster itu meledak. Letnan Benjamin pun tewas. Ini akan menjadi salah satu akar dan pemicu kehancuran di pos itu. Komandan baru tiba di pos sebagai pengganti Letnan Benjamin yang bernama Yes Leichi Yes. Selain memperkenalkan regu-regu dan memperkenalkan situasi di sana, tiba-tiba ada berondongan tembakan menghujani mereka. Singkat cerita, mereka mengejar orang lokal karena ketahuan memfoto pos itu. Setelah tertangkap, ternyata ia disuruh Taliban dan dihadiahi jam tangan. Karena itu, tentara Afghanistan dan tentara Amerika memarahinya. Atas kejadian foto tadi, akhirnya mereka berunding dengan suku setempat. Komandan menjelaskan ia akan membawa salah satu dari anak mereka ke pos pusat. Karena ia akan diinterogasi, kemungkinan hanya membutuhkan waktu 2 hari saja. Namun, tetua suku itu menolak. Ia mengatakan perjanjian mereka dengan almarhum Letnan Benjamin dilanggar oleh komandan baru ini. Dan sekarang mereka malah mencuri anak dari mereka. Hari berikutnya, Muhammad merupakan tentara Afghanistan sekaligus translator Amerika. Ia memberitahu kepada Letnan Benderman jika Taliban akan datang jumlahnya cukup banyak. Namun rekannya hanya tertawa. Ia tidak mempercayainya. Ia menjelaskan, kita saat ini sedang dikelilingi Taliban, sedangkan kau memberitahu hal serupa setiap minggu. Muhammad sedikit kesal karena ia ditertawakan, tetapi Letnan Benderman membuat Muhammad sedikit tenang. Singkat cerita, mereka melakukan patroli ke tengah hutan. Di sana, Muhammad mendapat sinyal percakapan pasukan Taliban di radio komunikasi. Tetapi Muhammad tidak mengerti apa yang mereka bicarakan karena mereka menggunakan bahasa dialek. Namun Muhammad menyimpulkan Taliban sedang membicarakan Syal. Ketika pemimpin pos yang baru itu akan melintas jembatan, namun dilarang oleh Sersan Selin dan ia memerintahkan anggotanya terlebih dahulu untuk melintas. Ketika anak buahnya sudah melintas, barulah pimpinan pos baru ini melintas. Tiba-tiba meledak begitu saja, entah dari mana arah ledakan itu. Ledakan itu sangat besar seperti bom hingga membuat badan dia hancur berkeping-keping. Sampai-sampai serpihan otaknya tertelan ke mulut Younger. Karena pada saat itu pimpinan pos berjalan bersama Younger. Malam harinya, Younger berbicara sendiri sembari memegang senjata ke arah kerongkongannya. Dengan tatapan yang kosong, tampaknya Younger sangat depresi atas ledakan yang terjadi tadi. Karena ledakan itu terjadi tepat di depan matanya dan serpihan otaknya sempat tertelan. Beruntung di sana ada Sersan Selin yang mencoba menenangkannya. Hari berikutnya pimpinan pos diganti lagi. Kali ini diganti dengan Kapten Sylvanus Broward. Singkat cerita, pasukan Afghanistan menemukan kartu pemilu tetap yang ia temukan di dekat jembatan di mana ledakan terjadi beberapa hari lalu. Sersan Selin berinisiatif untuk menangkap sendiri bersama regunya. Namun, Kapten Sylvanus Broward melarangnya. Menurutnya hal itu sudah ada yang menangani. Mereka harus tetap fokus dengan tugas dan jangan gegabah, apalagi sampai mengganggu penduduk lokal. Hal itu akan membuat permusuhan kepada penduduk lokal. Habis marah-marah, ia menyuruh prajurit untuk membuang air kencingnya ke dalam lubang pembakaran. Sebenarnya saya sampai sekarang masih penasaran, kenapa kotoran mereka harus dibakar, tidak ditimbun atau yang lainnya. Ada yang tahu? Soalnya tidak dijelaskan nih di film ini. Mereka kembali lagi mendapat serangan di pagi hari. Di dalam baku tembak, Sersan meminta izin untuk melepaskan tembakan mortir bernama CRE Bravo 5. Namun, Kapten Supanius harus memastikan apakah positif identitas sasaran sudah jelas. Sersan Selin memastikan ada pergerakan mencurigakan yang menembaki mereka. Akhirnya, mortir pun diizinkan untuk diluncurkan. Setelah baku tembak selesai, Sersan dimarahi oleh Kapten Supanius karena terjadi miskomunikasi. Namun, Sersan sedikit melawan dan terjadilah perdebatan. Hal ini membuat Kapten Sylvanus marah dan ia mengatakan,
kamu akan saya pindahkan tugas ke skuadron menjadi staf dan meninggalkan pasukan. Pada saat jam makan, Carter meminta izin kepada Letnan Vandermeer untuk berbicara sesuatu kepadanya. Carter mengatakan jika pimpinan baru itu tidak bisa apa-apa dan tidak mempunyai nyali, penuh dengan rasa takut di pos ini. Karena setiap hari pimpinan hanya di dalam ruangan, kecuali jika dia akan buang air besar saja. Lantas, dia langsung memarahi Carter. Ia mengatakan pimpinan baru itu merupakan orang tercerdas di pos saat ini, dan dia memiliki pengalaman perang yang jauh lebih mengerikan dari Afghanistan. Mereka semua yang ada di sana harus mematuhinya. Pada malam harinya, Carter bertugas di lentera, dan ia mencurigai ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, ia tidak bisa melihat adanya senjata. Dengan tiba-tiba, menembakkan mortir ke arah mereka. Lalu, Kapten Silvanus memberikan izin untuk menembakkan serangan mortir ke target. Ketegangan pun berakhir dengan singkat. Singkat cerita, mereka berkumpul. Kapten Silvanus menanyakan kepada mereka di sana, apakah malam sebelumnya pernah terjadi serangan mortir di malam hari? Mereka menjawab, tidak, ini yang pertama kali. Hal ini menandakan pasukan Taliban sekarang sudah memiliki teknologi pandangan malam. Ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba datang tetua lokal dan membawa mayat seorang wanita. Ia bermaksud meminta pertanggungjawaban karena putri dari salah satu mereka terkena mortir semalam. Kapten mengambil jalan aman dengan membayar bela sungkawa sebesar $3.500. Namun, salah satu prajurit dari mereka mengatakan kepada kapten, itu adalah kelakuan Taliban. Jangan mau untuk membayar bela sungkawa. Kapten menjelaskan ia mengerti hal itu tetapi ingin bertanggung jawab apapun yang terjadi di sini. Tiba-tiba anjing peliharaannya Skusa menggigit salah satu tertua di sana. Keributan pun bertambah kacau. Karena budaya suku itu jika mereka tergigit anjing, itu merupakan hal yang sangat memalukan dan tetua itu meminta ganti rugi. Kesal karena ada peliharaan di medan pertempuran, tanpa banyak bicara, kapten langsung menembaknya dan memarahi Skusa. Ini bukan kebun binatang, ini medan pertempuran. Siang hari setelah itu, kapten mengabarkan kepada mereka ia akan dibebas tugaskan. Ia akan dijemput helikopter 1 hingga 2 hari lagi, dan Kapten Stone Forsyth akan menggantikannya untuk mengurus penutupan pos itu tanggal 6 Oktober. Untuk sementara itu diganti oleh Letnan Vandermeer memimpin pos ini. Mendengar Kapten Silvanus tadi akan ada penutupan pada 6 Oktober, hal itu membuat mereka sangat senang karena artinya mereka akan pulang ke rumah dan tugas di sana akan segera berakhir. Namun, Letnan yang sudah berpengalaman dan mengerti situasi seperti ini, dengan hal itu ia memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya, jangan memberitahu kepada keluarga terlebih dahulu, mau lewat radio, email, dan sejenisnya. Mereka diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarganya, tetapi tidak diizinkan untuk memberitahu jika mereka akan segera pulang, dan memberikan izin panggilan telepon hanya 10 menit per orang. Hari ini menjadi mimpi buruk untuk tentara Amerika. Tepat di pagi hari di saat azan subuh, mereka akan bergantian tugas dan mereka masing-masing melaporkan informasi senjata dan amunisi jika sudah siap semua kepada petugas yang akan menggantikannya. Tiba-tiba datang Muhammad dan dia berlari ke pos sambil berteriak, "Taliban datang, Taliban datang!" menyerang warga desa dan semuanya sudah mengungsi. Tetapi mereka yang berjaga malam menertawainya, karena kata mereka 2 minggu yang lalu Muhammad berkata hal yang sama. Tak lama setelah Muhammad pergi, benar saja 300 pasukan Taliban datang menyerbu dari semua penjuru mengelilingi pos mereka. Jam menunjukkan jam 5:58. Tembakan mortir pertama pun melayang ke arah mereka. Mereka yang sedang berada dalam pos mengira ini seperti hari biasanya. Padahal ini cikal bakal keterpurukan mereka. Mereka kelabakan bagaikan kumpulan ayam yang sedang tertidur yang dilempari. Ditambah semua mortir dan senjata mereka ternyata kosong semua. Tidak ada amunisinya, padahal setiap pergantian penjagaan wajib melaporkan semua kondisi senjata. Tentara Afghanistan yang bertugas di sana lari terkocar-kacir. Semuanya pada kabur, hanya tersisa beberapa orang saja. Mereka sangat kewalahan, bahkan
Sersan-sersan mengatakan pesawat helikopter pun tidak mampu mengatasi konflik ini. Mereka harus bisa mengambil gudang senjata terlebih dahulu. Bahkan alat komunikasi mereka terputus. Hal itu membuat mereka semakin kacau. Kalian harus menonton film ini aslinya karena adegan perang seperti ini lebih dari 40 menitan. Banyak banget adegan-adegan mengerikan seperti game-game perang. Singkat cerita, pertempuran ini dapat dihentikan pada jam 18. Bantuan dari pasukan udara yang bernama X-Ray dan Bomb One. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.